tutui sai suruh Tuhan diperbadikan tua wasahu puji koarmu marhite ite Jesus anakmu Selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Dan kita akan memulai aktivitas kita. Namun kiranya kita memohon pertolongan Tuhan untuk menguasai hidup kita. Mari kita mendengarkan firman-Nya yang menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami senantiasa rindu untuk dituntun, disapa dan dikendalikan oleh firman-Mu. Sehingga firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami putus asa atau hampir putus asa. Ketika hal itu datang, maka beragam cara digunakan dengan tujuan untuk menangkal masalah atau penawar untuk kuat dan percaya diri dalam mengatasi masalah tersebut. Ya, rasa putus asa boleh membuat orang tidak berdaya. Namun, pastinya setiap orang akan berhadapan dengan keputusasaan. Dan hal itu kenyataannya menuntun untuk boleh berorientasi pada tujuan serta harapan dan juga mendapatkan pertolongan mencapai tujuan tersebut. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa seperti ini yang dihadapi oleh Daud ketika tabut Allah dibawa ke kemah suci. Bagi orang Israel, tabut Allah di kemah suci merupakan simbol kehadiran Tuhan dan umat dapat mempersembahkan korban pada Allah. Daud kemudian mempersembahkan korban, memberkati umat, membagikan sekeping roti, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Hal itu merupakan representasi kehadiran Tuhan dengan memberi berkat pada umatnya. Demikian juga Daud mengangkat pelayan yaitu Asaf dan saudara-saudaranya di hadapan Tuhan untuk bernyanyi, bermazmur, memainkan musik, serta meniup nafiri di hadapan Allah. Kesemuanya merupakan bentuk kehadiran pujian pada Tuhan dengan bersyukur dan berbega, serta mencari wajahnya dan menyatakan perbuatannya. Ya, baik imam serta umat harus hidup dalam sumpah dan ketetapan serta perjanjian sebagai milik pusaka. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa makna pernyataan firman Tuhan yang boleh kita petik hikmahnya dalam kehidupan kita? Yang pertama, hidup ini adalah cerita tentang Tuhan. Apapun ceritanya dan bagaimanapun dilewati dalam kehidupan ini, tetapi semua cerita itu adalah bagian kebersamaan hidup dalam peristiwa bersama dengan Tuhan melalui kejadian dan pengalaman yang dialami dalam hidup. Sadar, saksikanlah perbuatan dan kebaikan Tuhan yang telah kita terima, kita rasakan, kita hidupi dengan senantiasa bersyukur kepadanya. 2. Peristiwa berkat Tuhan yang telah kita terima dalam hidup ini menjadi kesaksian dan pernyataan hidup
dan menjadi refleksi sejarah hidup orang percaya dengan semakin menyadari bahwa hidup ini adalah ibadah dan persembahan yang khusus yang berkenan kepada Tuhan. Dia memampukan kita hidup, bertumbuh, berkarya dengan kuasa dan penyertaannya, dan menuntun kita untuk senantiasa masuk dalam rancangan dan rencananya yang agung. 3. Mari hadirkanlah hidup menjadi pujian bagi Tuhan dan masuk dalam rancangan rencananya, serta hidup dalam janji, jaminan, dan penyertaannya. Tuntunan dan penyertaannya telah meneguhkan iman dan pengharapan kita, sehingga dapat keluar dari segala ragam persoalan yang silih berganti untuk memperkuat iman kita. Untuk itu, pakailah hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyaksikan serta merefleksikan perbuatan dan kasih setia Tuhan yang besar yang telah kita terima dan telah kita hidupi. Maka, biarlah kiranya hidup kita menjadi alat yang diperkenankan serta dipakainya dalam menyatakan puji syukur terhadap kemahakuasaannya yang telah dinyatakan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang menyerukan kepada kami untuk memanggil nama-Mu, karena segala perbuatan-Mu adalah agung di tengah kehidupan kami dan bahkan di dunia yang Tuhan telah jadikan. Biarlah kiranya hidup kami menjadi nyanyian pujian, dan biarlah kiranya persembahan kami melalui hidup kami menjadi ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini menuntun kami untuk senantiasa bersyukur karena Tuhan baik. Dan demikian juga satu hari ini, dengan segala aktivitas kami, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami pikirkan, dan perjalanan apapun yang kami jalani, dan di tengah pergumulan apapun yang kami hadapi, baik suka maupun duka, besertalah dengan kami. Ampuni kami kan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kiranya hidup kita yang kita persembahkan kepadanya senantiasa menjadi hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.